Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi aset tetap, khususnya untuk em, aset impairment atau penurunan nilai aset tetap. Nah, untuk menguji apakah suatu aset tetap itu mengalami penurunan nilai atau tidak, kita menggunakan yang namanya impairment test atau uji impairment dengan bagan seperti di sini. Ilustrasi 11-15. Jadi untuk melakukan uji impairment, nanti kita akan membandingkan antara nilai buku aset tetap dengan nilai terpulihkan. Apa itu nilai terpulihkan? Nilai terpulihkan itu adalah nilai manfaat. Nilai manfaat dari aset. Nah, nilai manfaat dari aset itu bisa dilihat dari kalau aset tersebut dijual, maka nilai manfaatnya bisa diperoleh dari nilai wajar aset tetap dikurangi biaya untuk menjual. Kemudian nilai manfaat juga bisa dilihat dari value in use, kalau aset tetapnya tidak dijual tapi tetap dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi untuk mendapatkan recoverable amount, nanti kita akan memilih angka yang paling tertinggi di antara fair value less cost to sell dibandingkan dengan value in use. Jadi bagian ini kita baca dari bawah. Jadi sekali lagi, nilai manfaat nanti atau recoverable amount atau nilai terpulihkan nanti akan kita bandingkan dengan carrying amount atau nilai buku aset tetapnya. Nah, di sini recoverable amount angkanya dari mana? Nanti kita akan bandingkan mana yang lebih tinggi di antara nilai jual aset tetap tersebut dikurangi dengan biaya untuk menjual, atau yang B, nilai pakai dari aset tetap tersebut. Nah, nilai pakai ini adalah kemampuan aset tetap tersebut untuk menghasilkan arus kas bagi perusahaan. Nah, kita pilih di antara A dan B atau fair value less cost to sell ini dibandingkan value in use, mana yang lebih tinggi, itulah yang menjadi recoverable amount. Nah, ketika recoverable amount sudah diketahui, nanti tinggal kita bandingkan dengan carrying amount atau ini adalah nilai buku aset tetapnya. Nah, ketika nilai buku itu lebih besar dari recoverable amount-nya atau nilai terpulihkan, maka dikatakan aset tetap mengalami penurunan atau impairment. Sebaliknya, kalau nilai buku itu lebih rendah dari recoverable amount, maka tidak ada penurunan nilai atau tidak ada impairment. Jadi sekali lagi, untuk melakukan uji impairment, kita akan membandingkan antara nilai buku atau carrying amount dengan recoverable amount. Recoverable amount didapat dari angka mana yang paling tinggi, apakah dari fair value less cost to sell dibandingkan dengan value in use, mana yang paling atau mana yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Perusahaan melakukan uji impairment. Jadi uji impairment itu dilakukan setahun gitu ya, 1 tahun sekali gitu ya. Uji impairment untuk peralatannya di sini. Peralatannya si Cross Company di sini. Di sini diketahui carrying amount-nya atau nilai bukunya adalah 200.000. Jadi carrying amount-nya 200.000 atau nilai bukunya di sini. Kemudian fair value less cost to sell atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual itu 180 di sini. Kemudian nilai pakainya, value in use-nya adalah 205.000. Nah, kita lihat dulu, kita tentukan dulu recoverable amount-nya. Recoverable amount-nya adalah nilai yang mana yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell dibandingkan dengan value in use. Di sini
yang lebih tinggi adalah value in use-nya 205.000. Berarti 205.000 kita pakai sebagai nilai untuk recoverable amount. Nah, baru setelah kita tahu recoverable amount, kita bandingkan antara carrying amount dengan recoverable amount. Di sini kita lihat carrying amount-nya 200.000. Ternyata lebih rendah dibandingkan dengan recoverable amount-nya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau carrying amount lebih rendah dari recoverable amount, maka di sini tidak ada penurunan nilai karena dia ternyata sudah lebih rendah dari recoverable amount-nya. Jadi kesimpulannya tidak ada penurunan nilai. Nah, kita bandingkan dengan case berikutnya. Kalau misalkan ternyata value in use-nya 175.000. Kalau tadi value in use-nya 205.000, sekarang kalau value in use-nya 175. Berarti recoverable amount-nya kita bisa tentukan di sini yang paling tinggi dari fair value less cost to sell dibandingkan dengan value in use. Berarti 180.000. Nah, sekarang kita bandingkan antara recoverable amount dengan carrying amount. Ternyata nilai bukunya atau carrying amount lebih tinggi dibandingkan recoverable amount-nya. Artinya ada impairment atau penurunan nilai aset tetap sebesar 20.000. Atau kita catat nanti rugi impairment atau rugi penurunan nilai. Jurnal yang dicatat perusahaan, debit di akhir periode, rugi impairment atau rugi penurunan nilai, kreditnya akumulasi depresiasi peralatan. Jadi yang tadinya nilai buku 200.000 karena ada impairment 20.000, akumulasinya bertambah, maka sekarang nilai bukunya adalah 200 dikurangi 20.000, 180.000. Atau sama dengan sekarang sudah sesuai dengan recoverable amount-nya. Nah, contoh berikutnya. Di sini contohnya perusahaan memiliki peralatan dengan kos 26 juta, akumulasi 12 juta, sehingga nilai bukunya nanti adalah 14 juta. Kemudian umur ekonomisnya 4 tahun, nilai sisa atau nilai residunya 2 juta. Berarti penyusutan per tahunnya 26 dikurangi 2 juta dibagi 4 atau 6 juta per tahun. Kemudian Hanoi atau perusahaan ini menetapkan bahwa recoverable amount pada 31 Desember 2016 untuk aset ini adalah 11 juta. Nah, nanti kita bandingkan dengan nilai bukunya. Recoverable amount ini kita bandingkan dengan nilai bukunya. Kita uji impairment, ada impairment atau enggak. Kemudian sisa umur ekonomisnya setelah 31 Desember 2016 adalah 2 tahun. Nah, sekarang kita bandingkan antara recoverable amount dengan carrying amount. Kita melakukan uji impairment. Nah, ternyata nilai bukunya lebih besar dibandingkan dengan recoverable amount-nya. Berarti ada yang namanya impairment atau penurunan nilai sebesar 14 juta kurangi 11 juta, 3 juta. Berarti perusahaan di 31 Desember 2016 mencatat rugi impairment atau rugi penurunan nilai, kreditnya akumulasi depresiasi peralatan. Nah, di 31 Desember 2016 tadi kita sudah melakukan pencatatan rugi impairment, maka nilai buku atau carrying amount yang baru dari equipment-nya adalah dari cost-nya 26 juta, kemudian akumulasi depresiasinya menjadi 15 juta. Dari mana 15 juta? Per 31 Desember 2016 tadi sebelum ada impairment, akumulasi depresiasinya itu sudah 12 juta. Ditambah karena ada impairment, kredit akumulasi depresiasi peralatan bertambah 3 juta, berarti 12 tambah 3, 15 juta. Sehingga nilai buku yang baru atau carrying amount yang baru per 31 Desember 2016 adalah 11 juta. Sehingga di tahun berikutnya, tadi masih ada sisa umur ekonomis 2 tahun, berarti penyusutannya adalah 11 juta dibagi 2 tahun atau 5,5 juta untuk tahun 2017 dan 2018. Sehingga jurnalnya
untuk penyusutan 2 tahun berikutnya adalah beban depresiasi, kredit, akumulasi, depresiasi, peralatan sebesar 5,5 juta. Contoh lain, misalkan di sini perusahaan melakukan uji impairment untuk mesin yang dimiliki, nilai buku atau carrying amount-nya 200.000, kemudian sisa umur ekonomisnya 5 tahun, kemudian di sini sedikit atau tidak ada informasi yang terkait dengan recoverable amount yang berdasarkan nilai wajar. Sehingga untuk menentukan nilai recoverable amount-nya, perusahaan menggunakan value in use atau estimasi arus kas yang akan diperoleh perusahaan dengan penggunaan mesin ini gitu ya. Nah, untuk menghitung value in use-nya ini berarti kita menggunakan present value seluruh arus kas yang akan diterima oleh perusahaan dengan menggunakan mesin ini gitu ya. Nah, di sini perusahaan memperkirakan cash flow yang bisa didapat dari mesin ini tiap tahun 40.000 selama 5 tahun. Kemudian di akhir periode mesin masih bisa dijual atau punya nilai residu 10.000 di akhir tahun kelima. Sehingga kalau kita hitung nilai kini atau present value-nya dari seluruh arus kas masuk, yang pertama arus kas masuk tahunan dulu 40.000, kita pakai present value ordinary annuity karena dia serial dan jumlahnya sama di akhir periode, maka kita menggunakan present value ordinary annuity. Kemudian untuk yang residual value karena hanya terjadi satu sekali, maka kita pakai single sum. Sehingga nilai present value-nya adalah 166.514,2. Berarti recoverable amount-nya karena fair value less cost to sell tidak diketahui nilainya berapa, sehingga kita pakai value in use untuk recoverable amount-nya. Nah, ini kita bandingkan. Ternyata carrying amount lebih besar dari recoverable amount-nya, sehingga ada impairment sebesar 33.486. Perusahaan mencatat impairment ini di akhir 2015, debit rugi impairment, kredit akumulasi depresiasi mesin. Contoh berikutnya untuk pemulihan rugi impairment. Jadi perusahaan itu bisa memulihkan rugi impairment sepanjang tidak melebihi rugi impairment yang sudah pernah diakui. Contoh di sini perusahaan membeli peralatan pada 1 Januari 2015 cost 300.000, masa umur ekonomisnya 3 tahun, tidak ada nilai sisa, berarti penyusutan per tahun nanti adalah 100.000, sehingga nilai buku di akhir 2015 itu 200. Kemudian di 2016 menyusut lagi 100.000 tinggal 100.000 di akhir tahun ketiga karena tidak ada nilai residu 0 gitu ya. Kemudian di 31 Desember 2015 perusahaan melakukan uji impairment. Nah, di situ disimpulkan bahwa ternyata ada penurunan nilai sebesar 20.000 untuk mesin ini gitu ya. Untuk peralatan ini. Berarti perusahaan mencatat rugi impairment, kredit, akumulasi, depresiasi peralatan 20.000. Kemudian berarti di tahun-tahun berikutnya 2016 dan 2017 penyusutan tidak lagi 100.000 karena cost-nya berkurang di sini ya. Akumulasi depresiasinya bertambah 20.000 sehingga di akhir 2015 itu nilai bukunya tidak 200.000 tapi 200 dikurangi di sini tambahan akumulasi depresiasinya 20. Berarti nilai bukunya atau carrying amount-nya menjadi 180. Sehingga depresiasi per tahun berarti 180 dibagi 2, 90.000. Sehingga di akhir tahun kedua itu nilai bukunya adalah 90.000. Kemudian pada akhir 2016 juga perusahaan melakukan impairment test lagi. Ternyata recoverable amount-nya 96.000. Jadi nilai buku 90, recoverable amount-nya 96. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita
meskipun nilai bukunya di sini lebih rendah dan recoverable amount-nya lebih tinggi, perusahaan bisa menggunakan yang 96.000. Jadi nilai rugi yang tadi kita akui di sini 20.000 bisa kita pulihkan, di sini kan berarti kita akan memulihkan selisihnya yaitu 6.000. Nah, 6.000 ini bisa kita pulihkan karena kurang dari 20.000 sehingga rugi impairment yang tadinya kita akui 20.000 itu bisa kita pulihkan di sini. Dengan membalik debit akumulasi depresiasi peralatan, kredit pemulihan rugi impairment. Jadi ternyata di sini recoverable amount-nya di tahun kedua itu lebih tinggi 6.000. Nah, tadinya yang kita mengakui rugi 20.000, rugi ini bisa kita pulihkan. Karena di sini recoverable amount-nya lebih tinggi 6.000, maka angka selisih 6.000 ini bisa kita pulihkan dari rugi 20.000 yang kita akui di 2015 tadi. Nah, jurnalnya akumulasi depresiasi peralatan 6.000, kemudian pemulihan rugi impairment-nya 6.000. Baik, itu untuk materi impairment. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA atau komen di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.